Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Nanda kelas 6? Semoga senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekarang kita akan belajar lagi bersama Ustadz. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, buku paket, buku catatan, pensil, ballpoint dan sebagainya, karena nanti dalam belajar kita diberi kemudahan. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa agar oleh Allah dimudahkan di dalam belajar dan diberi kepahaman di dalam belajar. Baik, berdoa mulai. Selesai. Baik, kemarin pada kesempatan kemarin Ustadz sudah memberikan catatan mengenai materi yang harus dipelajari dan dicatat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang zakat ya. Zakat, silakan dibuka kembali bukunya, kita refresh ulang. Ustadz akan menjelaskan, kemarin hanya diberi catatan, maka sekarang Ustadz akan menjelaskan. Ya, zakat secara bahasa mempunyai arti bertambah, berkembang, suci. Nah, ini ya. Tumbuh ya. Arti secara bahasa ini. Jadi secara bahasa zakat berarti bertambah, berkembang, suci dan tumbuh. Jadi kalau harta yang dizakatkan itu akhirnya nanti akan lebih bertambah, lebih berkembang, lebih suci, kemudian tumbuh, terus kemudian membersihkan juga ya. Ini kalau dilihat dari dari arti bahasa. Sedangkan zakat menurut istilah ialah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu dalam waktu tertentu ya. Ini jadi lingkup zakat itu ini. Hartanya tertentu, orang yang menerimanya tertentu, kemudian waktunya tertentu atau ditentukan. Jadi ini istilah zakat. Zakat menurut istilah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu dalam waktu tertentu. Jadi waktu orang, jumlah atau harta yang dikeluarkan itu ditentukan ya. Kemudian zakat merupakan rukun Islam yang ketiga. Jadi kita tahu rukun Islam, rukun itu adalah sesuatu yang harus ada dalam ibadah. Seperti kita orang Islam harus melakukan pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji. Jadi zakat merupakan rukun Islam yang ketiga ya. Itu adalah perkenalan zakat menurut istilah bahasa dan rukunnya ya. Kemudian kemarin juga Ustadz sudah jelaskan mengenai tujuan zakat ya. Tujuan diperintahkannya zakat, yang pertama mendidik disiplin, menjalankan kewajiban, kemudian ini menyerahkan hak orang lain. Jadi ini tujuannya zakat yang pertama, ini mendidik disiplin. Disiplin tentang apa? Disiplin tentang menjalankan kewajiban kita sebagai umat Islam. Disiplin waktunya zakat, ya mengeluarkan zakat. Disiplin waktunya membayar kewajiban zakat, ya zakat. Kemudian menyerahkan hak orang lain. Kita tahu bahwa di harta kita yang diberikan oleh Allah, yang dirizkikan oleh Allah itu bahwasanya sesungguhnya ada hak orang lain yang harus kita berikan. Jangan sampai hak orang lain itu kita gunakan, maka itu adalah perbuatan yang zalim, perbuatan yang dosa, perbuatan yang tidak baik ya. Kemudian yang kedua, tujuan dari zakat ialah mengurangi
kesulitan fakir miskin ya. Kita tahu zakat kita berikan salah satunya kepada fakir miskin. Dengan memberikan zakat kepada fakir miskin, otomatis mereka akan terbantu kebutuhannya, kesulitannya akan terbantu dan terkurangi, beban hidupnya terkurangi ya. Jadi ini adalah tujuan zakat. Yang kedua, mengurangi kesulitan fakir miskin. Yang ketiga, tujuan zakat ialah menghilangkan sifat bakhil. Nah, ini menghilangkan sifat bakhil dan sifat sifat berpotensi hanya bertujuan menumpuk harta. Nah, ini hanya bertujuan menumpuk harta ya. Menghilangkan sifat bakhil dan sifat yang berpotensi hanya bertujuan menumpuk harta ya. Jadi kita jangan sampai mempunyai sifat bakhil. Apa sifat bakhil itu? Sifat bakhil itu sifat pelit, sifat cerek dan sebagainya, tidak mau berbagi, itu namanya bakhil. Dan sifat yang berpotensi hanya bertujuan menumpuk harta, hidupnya ditujukan hanya menumpuk harta. Padahal kita tahu kita hidup di dunia yang pertama ialah yang tujuan hidup kita ialah mengumpulkan bekal untuk di akhirat nanti. Jangan sampai boleh menumpuk harta, tapi jangan sampai melupakan kehidupan yang selanjutnya, yaitu kehidupan akhirat ya. Jangan sampai hanya fokus menumpuk harta, memperbanyak kekayaan, tapi nggak diperhatikan hak-hak orang lain, bahwasanya di harta kita ada hak orang lain. Kemudian cara memperoleh harta nggak diperhatikan, telah tasdik atau tidak memperhatikan bagaimana cara yang baik, salah, baik, buruk diteratas. Akhirnya merugikan diri sendiri dan ada hak orang lain yang tidak tertunaikan ya. Itu adalah tujuan zakat, mendidik disiplin, terus menjalankan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain, mengurangi kesulitan fakir miskin, dan menghilangkan sifat bakhil dan pelit dan sifat menumpuk harta ya. Itu adalah tujuan zakat. Boleh menumpuk harta, tapi di situ ada hak orang lain ya. Jangan sampai hak orang lain tidak tertunaikan. Boleh menumpuk harta, tapi caranya yang bagus, yang halal. Jangan sampai menabrak aturan yang ditentukan atau yang dilarang oleh syariat agama ya. Itu adalah tujuan. Sekarang ialah manfaat zakat. Manfaat zakat kemarin ada 3 ya. Ada 3. Kita bahas ya satu-satu. Yang pertama, manfaat diniyah ya. Manfaat diniyah atau secara agama. Dilihat dari sisi agama, ada beberapa manfaat zakat. Yang pertama ialah sarana penghapus dosa. Jadi kalau kita berzakat itu adalah merupakan sarana atau wasilah atau suatu perbuatan yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Jadi jangan sampai malas atau pelit atau enggan mengeluarkan zakat, karena zakat tersebut adalah sarana untuk menghapus dosa yang sudah kita lakukan. Yang kedua menjalankan rukun Islam ya. Menjalankan salah satu rukun Islam ya. Kita tahu tadi sudah kita bahas bahwasanya zakat itu merupakan rukun Islam yang ketiga. Apa itu rukun? Rukun ialah sesuatu yang harus ada di dalam beribadah. Jadi kalau kita sudah menjalankan zakat, maka kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai orang Islam, yaitu melaksanakan zakat yang merupakan rukun Islam yang ketiga tadi ya. Yang selanjutnya yang ketiga, mendapat pahala yang besar. Sudah tentu kalau kita beribadah oleh Allah akan diberi pahala ya. Syaratnya ya tadi harus betul-betul niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan memberi kita pahala
yang besar ya. Itu kalau dilihat dari segi manfaat diniyah atau agama ada 3. Penghapus dosa, sudah menjalankan salah satu rukun Islam. Yang ketiga, mendapat pahala yang besar. Sudah dihapus dosanya, kemudian diberi pahala lagi ya. Itu adalah manfaat yang Allah berikan kepada orang yang membayar zakat. Disebut manfaat diniyah atau manfaat dilihat dari sisi agama. Selanjutnya dilihat dari sisi khuluqiyah atau akhlak. Nah, ini manfaat yang kita dapat dari segi akhlak. Ya, dari segi akhlak yang pertama kita akan memiliki sifat belas kasih ya. Sifat belas kasih ya. Sifat belas kasih itu sifat yang suka tolong menolong ya. Jadi kalau kita melaksanakan zakat, otomatis kita akan memiliki sifat belas kasih ya. Besar kecilnya tergantung keseringan kita. Contoh, kita membayar zakat, terus kita ikuti selama membayar zakat, kita ikuti sering bersedekah, sering membantu, maka itu akan menumbuhkan sifat belas kasih ya. Yang kedua, menanamkan sifat mulia. Nah, ini menanamkan sifat mulia. Karena apa? Karena zakat ialah dengan memberi bantuan, kita akan menanamkan sedikit demi sedikit itu sifat mulia terhadap diri kita. Karena zakat termasuk perbuatan yang mulia, bukan termasuk perbuatan yang tercela. Maka sedikit demi sedikit kita akan menumbuhkan dengan cara menanamkan sifat mulia tersebut kepada diri kita ya. Yang ketiga, penyucian terhadap akhlak ya. Ini penyucian terhadap akhlak. Kadangkala kita akhlak kita terkotori oleh perbuatan buruk kita, maka dengan zakat kita akan menyucikan akhlak atau perbuatan kita ya. Itu seperti itu. Jangan sampai hak-hak orang lain yang ada pada harta kita tidak terkeluarkan. Akhirnya akhlak kita menjadi terkotori ya, seperti itu. Kemudian itu adalah manfaat secara khuluqiyah atau secara akhlak. Kemudian yang terakhir ialah manfaat secara ijtimaiyah atau sosial masyarakat ya. Jadi manfaat secara sosial membayar zakat itu akan akan dirasakan. Yang pertama, memberi dukungan kaum muslim. Karena kenapa memberi dukungan pada kaum muslim? Bahwasanya orang yang berhak menerima zakat itu hanya orang muslim, non muslim tidak berhak menerima zakat ya. Jadi kalau kita membayar zakat, otomatis kita akan memberikan dukungan kaum muslim, baik itu secara moral, secara semangat, maupun secara material. Material itu seperti harta, benda, dan sebagainya. Kita akan memberi dukungan karena kita sudah memberikan apa yang kita punya, memberikan hak mereka terhadap harta yang kita punya ya. Kemudian ini yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kok bisa? Iya, ya. Karena zakat kalau di lembaga-lembaga yang menyalurkan zakat, menampung zakat dari orang masyarakat kemudian disalurkan, ada beberapa lembaga yang memberinya lewat bantuan modal, diberikan lewat bantuan modal. Lewat bantuan modal tersebut, orang penerima zakat akan menggunakannya untuk modal usaha. Kalau mereka sudah bisa berusaha, mereka bisa mencari nafkah sendiri, maka otomatis ekonominya akan terangkat ya, penghasilannya akan bertambah atau akan mendapat penghasilan. Kalau penghasilannya sudah bertambah, mereka akan bisa mencukupi kebutuhan ekonominya. Jadi ekonominya berkembang seperti itu ya. Akan ada aktivitas mencari nafkah, pekerjaan, dan sebagainya ya. Yang terakhir, membantu hajat hidup fakir miskin. Nah, ini hajat hidup fakir miskin. Apa itu hajat hidup? Hajat hidup itu kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Itu namanya
hajat hidup. Siapa yang siapa yang berhak menerima zakat? Di antaranya fakir miskin. Jadi ini kalau kita membantu mengeluarkan zakat, manfaatnya kita membantu hajat hidup kebutuhan fakir miskin seperti makanan. Nah, ini kan sudah tadi, dengan diberikan bantuan modal mereka akan bekerja. Setelah bekerja mereka akan memenuhi hajat hidup. Hajat hidup mereka apa? Pakaian, makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Kalau mereka sudah ekonominya berkembang sehingga mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup. Hajat hidup itu kebutuhan hidup ya. Seperti itu ya. Jadi itu adalah manfaat zakat secara sosial masyarakat. Yang pertama memberi dukungan kaum muslimin, baik itu secara moral maupun materi, karena zakat itu diberikan kepada kaum muslimin. Kaum non muslim tidak berhak menerima zakat. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Sudah jelas bisa digunakan untuk modal usaha dan sebagainya. Yang ketiga, membantu hajat hidup fakir miskin. Kalau sudah bisa berusaha mencari nafkah, bekerja, membuka usaha, maka dia akan bisa memenuhi hajat hidup. Hajat hidup itu kebutuhan hidupnya ya. Itu adalah manfaat zakat ya. Kemarin Ustadz mencatatkan sampai manfaat zakat ya. Manfaat zakat ada 3. Sekarang macam-macam zakat. Macam-macam zakat. Zakat terbagi menjadi beberapa macam. Yang kita bahas sekarang yang pertama ialah zakat fitrah. Zakat fitrah ya. Fitrah ya. Secara bahasa fitrah berarti ini bersih suci ya. Jadi secara bahasa zakat berarti bersih dan suci. Kalau secara istilah ialah sejumlah bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim. Nah, ini adalah pengertian dari zakat fitrah, ialah sejumlah bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ya. Ini adalah pengertian secara istilah. Kalau ada pertanyaan, jelaskan pengertian secara istilah zakat fitrah ini ya. Sejumlah bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ya, Yaitu. Kemudian apalagi ini? Nah, ini hukum zakat fitrah ialah, jadi hukum zakat fitrah ialah fardu ain ya. Fardu ain. Apa itu fardu ain? Artinya harus dilakukan oleh setiap muslim. Kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap muslim itu namanya fardu ain. Seperti sholat fardu ain ya. Wajib bagi setiap muslim. Ya, itu adalah zakat fitrah. Kemudian banyaknya zakat fitrah atau jumlahnya berapa? Jumlahnya, besaran zakat fitrah yang harus dikeluarkan oleh setiap muslim ialah 3,5 liter atau 2,5 kilogram atau uang sejumlah ini atau uang sejumlah ini. Jadi kenapa kok di sini ada satuan liter dan 1 kilogram? Ini sama, maksudnya ini sama. 2,5 kilogram sama dengan 3,5 liter. 5 liter makanan pokok. 3,5 liter sama dengan 2,5 kilogram ya, seperti itu. Kalau di kota-kota besar mungkin seperti di Jakarta, kita mungkin beli berasnya satuannya liter ya. Kalau di sini, kalau di Banyuwangi dan sebagainya, kita beli berasnya satuannya kilogram ya, seperti itu. Jadi meskipun satuannya berbeda tapi volume dan beratnya ini sama ya. Sama. Jadi itu adalah pengertian dan ini apa? Jumlah yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat fitrah ya. Jadi itu. Kalau uang
Kalau uang ya senilai ini 2,5 kg, nanti dikonversikan atau diubah menjadi nilai nominal uang berapa, ini berapa ya, seperti itu ya. Kemudian itu adalah perkenalan atau zakat fitrah menurut bahasa. Kasih judul fitrah zakat ya, zakat fitrah. Kemudian sekarang ialah rukun zakat fitrah. Rukun tadi sudah disinggung. Apa itu rukun? Rukun itu ialah sesuatu yang harus ada dalam ibadah. Yang pertama, di dalam berzakat kita harus ada yang namanya rukun, yang namanya niat ya. Jadi kita dalam berzakat harus kita niatkan untuk berzakat. Niat zakat dilakukan di dalam hati ya. Niat, Ustaz saya nggak bisa doa niatnya, baca lafal Arabnya dan sebagainya, nggak apa-apa ya. Yang penting dalam hati saya niat mengeluarkan zakat fitrah lillahi ta'ala, itu insya Allah sudah cukup ya. Karena niat letaknya di dalam hati. Kemudian yang kedua ada pemberi zakat. Pemberi zakat atau disebut juga dengan muzaki ya. Setelah berniat ada orang yang memberikan zakat. Jadi setelah niat kita lanjutkan dengan memberikan zakat ya, memberikan zakat, mengeluarkan sejumlah makanan pokok untuk diberikan kepada orang lain atau si pemberi zakat. Yang ketiga, penerima zakat. Penerima zakat atau mustahik ya. Setelah kita memberi zakat harus ada yang menerima ya. Jangan sampai kita lewat dilemparkan tanpa tahu tujuan yang kita berikan siapa ya. Jadi harus ada si penerima zakat, Terus yang keempat, setelah ada penerima zakat, yang keempat ialah ini, barang atau makanan pokok. Ya. Jadi yang diberikan kepada orang lain, yang dizakatkan kepada fakir miskin itu apa? Ialah barang atau makanan pokok ya. Kalau makanan pokoknya jagung, ya jagung yang dizakatkan. Kalau makanan pokoknya sehari-hari beras, ya beras. Kalau makanan pokoknya sehari-hari sagu, ya sagu. Kalau gandum, ya gandum ya. Jadi apa-apa yang kita makan bahan pokoknya seperti beras, jagung, gandum, makanan mentah ya, bukan makanan matang ya. Jagung, terus gandum, beras, terus kemudian sagu. Kalau kita itu makanannya yang disebutkan tadi makanan pokoknya, maka yang kita keluarkan ialah makanan pokok. Jangan sampai makanan pokok kita beras, yang kita keluarkan jagung. Karena apa? Secara dilihat dari harga, jagung itu lebih murah daripada beras lebih mahal. Jadi tidak memenuhi rukun dari zakat. Karena rukun zakat diantaranya barang makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari. Itu adalah syarat wajib zakat fitrah ya. Rukun. Jadi itu adalah rukun. Tadi rukun zakat fitrah ada 4. Yang pertama niat, ada pemberi zakat atau muzaki, ada penerima zakat, mustahik, terus kemudian bahan makanan pokok yang dizakatkan. Itu adalah rukun zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya syarat wajib. Nah, ini syarat wajib zakat fitrah. Syarat wajib zakat fitrah ialah syarat yang dimiliki seseorang yang diwajibkan berzakat. Jadi apabila memenuhi syarat yang kita pelajari pada yang akan kita pelajari ini, apabila seseorang memiliki kriteria yang akan kita pelajari, maka dia sudah wajib membayar zakat. Siapa saja? Yang pertama ialah muslim ya. Jadi orang kalau sudah beragama Islam, maka dia wajib membayar zakat ya. Jadi kalau orang sudah beragama Islam wajib membayar zakat. Yang kedua, orang tersebut ada
di akhir Ramadan. Di akhir bulan Ramadan. Maksudnya apa? Contoh gini. Ada bayi yang lahir. Contoh sekarang pagi di hari terakhir Ramadan, tanggal 30 contoh ya. Tanggal 30 terus kemudian nanti sore, nanti malam, nanti maghrib itu sudah hari raya Idul Fitri, maka bayi tersebut contoh bayi tersebut lahir jam 4 sore atau jam 5 sore atau setengah 6 sore sebelum adzan maghrib, maka bayi tersebut sudah diwajibkan membayar zakat. Siapa yang membayar zakat karena masih bayi, belum bisa mencari harta, maka yang wajib membayarkan ialah walinya atau orang tuanya yang wajib membayarkan zakat untuknya. Jadi itu kalau ada bayi yang lahir di akhir Ramadan atau mendapati bulan Ramadan atau sebelum lahir, sebelum adzan maghrib atau akhir Ramadan, maka dia wajib membayar zakat ya, seperti itu. Kemudian kalau orang yang meninggal di bulan Ramadan, Ustadz, ya, jadi orang yang dia lahir atau meninggal di bulan Ramadan, dia wajib membayar zakat. Contoh di Ramadan, di bulan Ramadan ada di hari ke-15 Ramadan ada orang yang meninggal. Kemudian dia belum sempat membayar zakat. Bagaimana caranya? Yang membayarkan zakat siapa? Yang membayarkan zakat ialah ahli warisnya. Jadi seperti itu. Jadi syarat wajibnya muslim yang pertama, yang kedua, orang tersebut ada di akhir atau mendapati, orang tersebut mendapati Ramadan gitu ya. Orang tersebut ada di bulan Ramadan. Ya, itu. Kemudian syarat yang ketiga ada kelebihan makanan. Ya, dia muslim, dia ada di bulan Ramadan atau hidup di bulan Ramadan, kemudian ada kelebihan makanan. Maksudnya kelebihan makanan gimana? Gini, kalau sekarang ada yang dimakan, kemudian besok tidak ada yang dimakan atau belum tahu apa yang dimakan besok, nyari kemana, makannya apa, maka dia tidak wajib untuk membayar zakat fitrah. Tetapi kalau sekarang dia ada yang dimakan, besok ada cadangan untuk dimakan, oh ini sekarang dimakan ada, terus besok ada cadangan untuk dimakan, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Tetapi kalau sekarang ada yang dimakan ada, besok nggak tahu yang dimakan apa, nyari kemana, terus makannya apa, nah, itu dia tidak diwajibkan untuk membayar zakat fitrah. Jadi ada kelebihan makanan ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, nah ini syarat wajibnya ialah makanan pokok setempat. Sudah kita singgung tadi ya, makanan pokok setempat. Makanan pokok setempat yang kita makan sehari-hari ya. Contoh kalau kita makanannya sehari-hari beras, ya beras yang kita zakatkan. Kalau kita makanan sehari-harinya jagung, ya jagung yang kita bayar zakatkan. Kalau makanan sehari-harinya gandum, ya gandum. Kalau makanan sehari-harinya sagu, makanan pokoknya ya sagu ya. Kemudian kualitasnya juga kualitas makanan yang kita makan sehari-hari. Jangan sampai kita makanan pokok yang kita makan sehari-harinya beras seharga 11.000. Kemudian zakatnya kita zakat yang harga 8.000. Nah, jangan sampai, karena itu nggak boleh, karena makanan pokok ini adalah makanan pokok yang kita makan sehari-hari menurut kualitasnya juga menurut jenisnya ya, seperti itu. Jangan sampai makanan pokok harganya yang kita makan 11.000 setiap hari, kemudian kita zakatnya harganya 8.000 ya, nggak boleh yang seperti itu. Kalau dikonversikan uang sama. Kalau diubah menjadi zakatnya berupa uang, kalau kita makanannya beras yang harganya 11.000 per kilo, jangan sampai 2,5 kilogram kali harga beras yang 8.000 ya, jangan sampai. Jadi
Kalau harga berasnya yang kita makan 11.000 ya 2,5 kg kali 11.000, jangan sampai 2,5 kg kali 10.000 kali 8.000 kali 9.000 ya, karena enggak tepat, karena makanan pokok yang kita makan harganya dan kualitasnya harus sama ya. Kemudian ini waktu membayar zakat. Waktu membayar zakat. Oh ini hapus saja ya, biar tidak terjadi kebingungan nanti. Kemudian waktu membayar zakat. Kapan waktu membayar zakat? Zakat fitrah ini ya. Zakat fitrah, karena tadi pengertian zakat ialah sejumlah harta tertentu yang diberikan kepada orang tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi waktunya sudah ditentukan. Waktu membayar zakat fitrah ialah mulai dari awal Ramadan sampai 1 Syawal sebelum khotib naik mimbar khutbah sholat id ya, khutbah sholat id. Ini adalah waktu di mana kita harus membayar zakat fitrah. Jadi waktunya awal Ramadan, di awal bulan Ramadan sampai khotib naik mimbar waktu sholat id. Jadi sebelum naik mimbar khotib yang muja khutbah itu disunahkan memang di akhir dini, sebelum khotib naik mimbar di pagi-pagi, memang disunahkan seperti itu. Kenapa? Karena tujuannya agar para fakir miskin ikut berbahagia waktu hari raya Idul Fitri, ikut berbahagia merayakan hari raya Idul Fitri. Karena kalau dia mempunyai harta, ada makanan yang dimakan, otomatis mereka akan senang, ikut juga merasakan kemeriahan hari raya atau hari kemenangan, yaitu hari Idul Fitri. Kalau di hari raya Idul Fitri atau 1 Syawal dia tidak mempunyai bahan makanan, otomatis sedikit banyak mereka akan bersedih ya. Jangan sampai, karena itulah tujuan zakat fitrah, diantaranya tujuan zakat fitrah menyenangkan atau menggembirakan fakir miskin di hari itu ya. Itu adalah waktu membayar zakat. Ustadz, kalau di tanggal 1 Ramadan boleh, tapi alangkah baiknya di pagi hari atau di hari ke-30 atau diakhirkan pembayarannya. Ustadz, kalau membayar zakat fitrah setelah sholat id gimana? Setelah khotib turun dari mimbar, maka pemberian tersebut tidak dihitung zakat fitrah, tapi dihitung sedekah. Sebentar ya, dihitung sedekah. Ini ada hadisnya. Ini hadisnya dari Ibnu Abbas, ia berkata, telah diwajibkan oleh Rasulullah SAW zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang puasa dan memberi makanan bagi orang miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat hari raya, maka zakat itu diterima. Dan barang siapa membayarnya sesudah sholat hari raya, maka zakat itu sebagai sedekah biasa ya. Jadi kalau kita membayarnya setelah khotib sholat id itu turun, maka pembayaran tersebut tidak dihitung zakat, tapi dihitung sedekah. Berarti kita tidak menjalankan rukun Islam yang ketiga, tidak berzakat ya. Jadi itu lebih baiknya apabila kita ambil aman ya, di malam akhir tanggal 30 atau malam 1 Syawal. Nanti sekarang tanggal 30 bayarnya, nanti malam menyerahkan zakat. Terserah, diserahkan ke lembaga pengumpul zakat atau diserahkan secara pribadi ke orang yang kita tuju ya, seperti itu. Jangan sampai terlewat tidak membayar zakat. Baik, silakan dicatat mana yang penting, mana yang harus dicatat. Silakan dicatat ya. Tidak usah Ustaz suruh. Itu adalah waktu-waktu di dalam dalam membayar zakat fitrah ya. Silakan yang penting dicatat. Untuk kesempatan kali ini tidak ada penugasan ya, tidak ada penugasan untuk pelajaran PAI. Silakan disimak dan dicatat saja. Kemudian catatan tersebut tidak usah dikumpulkan, catatan tersebut
dicatat di buku catatan dan sebagai bahan belajar ya. Itu saja dari Ustadz. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat, bisa menjadi bahan sebagai pembelajaran, dan semoga pembelajaran tersebut bermanfaat, bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bermanfaat di dunia dan di akhirat. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Ustadz akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.